Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan dalam materi. Nah, di sini kita masuk materinya pada pertemuan kelima, perlindungan kekhususan dalam hubungan kerja. Yang masuk dalam perlindungan kekhususan di sini yang pertama adalah yaitu para pekerja disabilitas. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri memiliki definisi, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fisik gerak, lainnya amputasi, kemudian lumpuh, layu, atau kaku, paraplegi, ya, cerebral palsy, dan akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kemudian penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas Grahita, dan Down syndrome. Kemudian penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain di sini psikososialnya diantaranya skizofrenia, termasuk juga bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian. Kemudian disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya, termasuk di situ ada autis dan hiperaktif. Kemudian penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Perlu diketahui dan dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah mengamanatkan kepada pemberi kerja, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan pemberi kerja perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Yang selanjutnya diperkuat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan secara tegas bagi setiap pengusaha yang memperkerjakan pekerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya seperti aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya. Kemudian yang termasuk ya perlindungan kekhususan yang kedua adalah pekerja anak. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai anak yang dapat dilihat pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan secara tegas larangan untuk mempekerjakan anak. Sementara definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsipnya setiap pengusaha dilarang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 18 tahun, terlebih khusus larangan dalam mempekerjakan anak dan melibatkan anak dan pekerjaan-pekerjaan terpuruk, khususnya anak perempuan. Namun perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian untuk anak dapat bekerja dengan catatan jika seorang anak dipekerjakan bersama dengan pekerja dewasa,
maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa. Pengecualian tersebut ya, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengecualian untuk anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun, yang mana pengecualian ini hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan bersifat ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisiknya, mental, dan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah pengecualian untuk anak yang berumur minimal 14 tahun, di mana pengecualian ini berlaku untuk pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian di sini pekerja perempuan. Terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan pada pukul 23.00 sampai dengan jam 7 WIB, maka diwajibkan bagi pengusaha untuk memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antarjemput. Namun kebolehan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku untuk pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter jika bekerja pada rentang waktu pukul 23.00 sampai dengan jam 7.00 akan membahayakan kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya. Ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Kep 224/Men/2003. Pasal 81 dan 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur sebagai berikut. A. Pekerja atau buruh perempuan dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada masa haidnya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ketiga, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak, dan 1,5 bulan sudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Kemudian pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Waktu kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur dan jam kerja yaitu sebagai berikut. 7 jam 1 hari dalam 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian bagi setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya lebih dari 2 alternatif ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka diwajibkan membayar upah lemburnya pada pekerja yang bersangkutan. Perlu dipahami bahwa kedua alternatif jam dan hari kerja tersebut di atas diatur sedemikian rupa untuk mengakomodir para pekerja yang memiliki hari kerja 5 hari kerja dalam seminggu maupun 6 hari kerja dalam seminggu. Bagi pekerjaan yang lembur, maka ditentukanlah harus didasarkan pada persetujuan pekerja yang bersangkutan dan dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Pengaturan lebih lanjut dan teknis dari jam dan hari kerja lembur terdapat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Contohnya, kita lihat seorang pekerja yang bekerja dengan fakta schedule kerja yang berlaku di PT Angin Ribut adalah 6 hari kerja dan 2 hari libur dengan 3 shift. Di setiap bulannya, cut-off perhitungan lembur tidak dapat didasarkan pada hari minggu kalender di setiap minggunya. Karena diterapkannya 6 hari kerja dan 2 hari libur, maka perhitungan cut-off perhitungan lembur didasarkan pada periode kerja pekerja tersebut di setiap hari pertama bekerja. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum pengaturan mengenai keselamatan kesehatan kerja terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Menimbang pasal 2 ayat 1 menyatakan secara tegas ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, di permukaan air, dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor Kep 463/Men/1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya pelindungan ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Oke, sampai di sini mata kuliah kita tentang perlindungan kekuasaan dalam hubungan kerja.
Nah, sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.